Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatal Islam, tahiyatal ahlal iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi nikmatihi ikhwana amma ba'd. Ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum. Kita buka jalsah kita dengan bacaan basmalah. Segala puji kita haturkan kehadirat Allah yang Maha Perkasa yang telah melimpahkan nikmat yang luar biasa pada kita semua, sehingga insyaallah sore hari ini kita bisa bermuwajahah thalabul ilmi dalam keadaan sihah wal afiyah. Salawat dan salam taslim moga-moga senantiasa tercurah kepada qudwatan agung Nabiullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita mendapatkan syafaatnya min yaumi hada ila yaumil qiyamah insyaallah. Ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum. Saudara-saudara sekalian yang diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kemarin bahwa syirik itu terbagi menjadi syirkul akbar wa syirkul asghar. Kalau syirkul akbar kemarin itu ya kita bedakan menjadi beberapa bagian. Ada yang berkaitan dengan syirkul doa, yaitu adalah syirik dalam berdoa. Kemudian syirkul mahabbah, yaitu kemudian syirik dalam hal kecintaan. Kemudian syirkul khauf, yaitu syirik dalam hal takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. La khaufan illallah. Tidak ada yang kita takuti kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang tadi merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu a'rabu ilaihi min hablil warid. Bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita. Kemudian khauf itu merupakan padanan daripada roja. Jadi hati yang makrifat itu qalbuhu bainal khauf wa roja. Orang yang makrifat itu hatinya antara takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut min iqabillah, takut dengan iqab atau azab dari Allah, tapi juga roja mengharap rahmatillah, yaitu rahmat dari Allah. Jadi kalau orang itu kemudian stresnya tidak terlalu kenemenen karena apa? Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Memang kadang-kadang mencari rahmat Allah itu berat di awal, tapi bahagia di belakang. Abu Sa'id Al-Khudri itu ketika terjadi pembagian ghanimah, beliau itu kemudian diuju-ujui bojone. Itu loh, Kanjeng Nabi sedang membagikan ghanimah, awakmu njaluk karena Kanjeng Nabi itu kemudian bersabda, siapa yang minta ghanimah pasti akan aku berikan. Tapi ketika Abu Sa'id Al-Khudri datang ke Rasulullah, maka kata-kata itu diulang oleh Kanjeng Nabi. Siapa yang mau ghanimah aku berikan. Tapi barang siapa yang tidak meminta, pasti Allah akan mencukupkan rezekinya itu pada akhir hidupnya. Maka kemudian Abu Sa'id Al-Khudri memilih yang kedua. Pulang, enggak jadi minta ghanimah. Tapi kemudian pada usia sepuhnya, beliau itu menjadi orang yang terkaya di Madinah. Karena apa? Wa may yatawakkal fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, pasti semuanya akan dipenuhi kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang awal-awalnya harus berat dulu. Tidak bisa orang kaya itu dengan menjarah, tidak bisa. Bayangkan ya, jamnya Ahmad Saroni itu ya Al-Padek itu ya harganya 11 miliar. Itu kemudian dijarai orang-orang, kira-kira bisa ngedol apa enggak? Ya enggak bisa. Wong itu harus ada suratnya kan? Ya apa enggak? Kalau suratnya enggak ada ya enggak bisa jual. Jadi malah jadi jam rongsokan nanti. Meskipun itu harganya ketika membeli itu 11 miliar. Kira-kira antum bisa bayangkan enggak 11 miliar itu harganya seberapa? Dibangunnya masjid kira-kira untuk piro? Satu masjid itu 1 miliaran, kira-kira berapa? 11 masjid ma'asrum. Harusnya dia dapat membawa pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala, mlebu yang jam kabeh hilang. Ya, Banda. Dulu dia tukang semir sepatu itu. Ya.
jadi buruh di Tanjung Priok. Begitu kaya, ternyata lali. Makna antum donga sugih kok ora dikabul-kabul nih. Wah, rejengane arek iki. Oh, iku nek dikek wakeh mesti ya ngemlowin terus lali mesti. Malah antum dongane iki dipending terus oleh Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Ya, mergone Allah tuh tahu perejengan kita semua. Kalau kita berdoa mesti lali, wayo neh, ya golek kekayaan ngumpul nih tanpa jemu. Ya. Dan itu alhaakumut takatsur hatta zurtumul makabir, karena orang bermegah-megah itu tidak akan berhenti kecuali kalau dia sudah masuk ke dalam lubang kubur. Ya, berhenti dia nafsunya itu ketika sudah masuk ke dalam lubang kubur. Ini adalah berkaitan dengan syirik, ya, yang harus kemudian membuat orang itu harus bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syirik khauf. Kemudian syirik hulul. Hulul itu adalah manunggaling kawula Gusti. Jadi seperti kata-kata ya ahli hulul Ibnu Arabi, ya, atau kemudian kata-kata daripada Al-Halaj atau kata-kata daripada Syekh Siti Jenar itu mengatakan ya bahwa semua alam semesta itu mengandung ruh ketuhanan. Dia mengatakan al-kalbi wal khinsir huwa rabbuna. Al-kalb itu anjing dan kemudian babi itu menjadi Tuhan kami karena di dalamnya ada unsur ketuhanan. Rahib fil kanisah wa ilahuna. Sesungguhnya pendeta di dalam kanisah gereja itu adalah Tuhan kami. Bayangkan ini kufur sekali. Ya, karena apa? Ini syirik hulul. Panteisme itu menganggap semua zat yang di alam semesta itu adalah Tuhan. Ini konsep animisme, dinamisme. Ini namanya syirik hulul. Kemudian syirik sifat. Syirik sifat itu adalah ya menganggap ciptaan Allah atau makhluk itu mempunyai sifat yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan ya kalau orang itu sudah dikubur begitu ya sekian ratus tahun itu malah dimintai pertolongan. Ya Jailani, ya Badawi, ya tawafa ala kuburihim, mereka tawaf di kuburan mereka. Wala yatafawwafu ila bil baitil atiq. Tidaklah kita bertawaf kecuali di Baitul Atiq. Baitul Atiq apa? Ka'bah. Oleh tawaf yaitu dok. Karena apa? Amru mirobik itu adalah perintah dari Tuhan kamu. Kalau nggak ada perintah Gusti Allah itu Umar bin Khattab mengatakan iya. Andaikan kamu itu aku nggak diperintahkan untuk mencium, itu kata Umar pada Hajar Aswad. Andaikan Rasulullah tidak memerintahkan aku untuk mencium kamu, saya aku nggak mau mencium Hajar Aswad. Itu Umar bin Khattab. Karena apa? Memang perintah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin, syirik hulul ini kemudian merasuk ya di kalangan ya orang-orang sehingga akhirnya mereka kemudian melenceng dari akidah yang benar. Kemudian ya syirik yang berkaitan dengan af'al. Af'al itu adalah perbuatan. Jadi banyak sekali kadang-kadang perbuatan pergerakan bintang itu dianggap sebagai bentuk daripada ya sumber kekuatan. Dulu itu ya orang-orang Babilonia, bangsa Kaldan itu menyembah bintang yang Sab'atul Kawakib, yaitu 7 bintang. Nah, dan 7 bintang itu diadop ya ke Cina oleh dinasti Wu yang berasal dari Mesir ya, dinasti Wu itu hijrah di Cina. Itu kemudian juga ya sebagian rakyat yang ikut itu kemudian menyembah kepada bintang 7. Masuk di Nusantara, bintang 7 berubah menjadi obat sakit kepala. Jadi pujiar cap bintang 7 tadi. Tapi sebenarnya mereka itu mengambil tabaruk ya daripada bintang 7 tadi, dari pergerakan bintang. Bahkan pergerakan bintang itu digunakan untuk nyantet itu ada. Jadi caranya itu mereka meminta dari raja jin, bangsa Toluh namanya, itu untuk kemudian meminta kekuatan. Isti'anah kepada bangsa jin itu sudah syirik. Kemudian ketika dia meminta, dia harus menyembelih sembelihan. Man dzabaka li khairillahi faqad asyraf. Orang yang menyembelih sesuatu selain Allah, dia kemudian syirik. Jadi sihir itu tingkatan syiriknya itu bertingkat-tingkat. Itu kena pasar berlapis kesyirikan. Di dunia kan ada pasar berlapis korupsi ya. Tapi kalau di akhirat itu ada pasal berlapis kesyirikan. Dari dia meminta pada bangsa jin, kemudian
syaratnya harus kemudian dia itu mengorbankan sesuatu dan kemudian dia harus mencari tumbal, ya tumbal atau wadal. Itulah yang kemudian membuat dia dosanya itu menjadi dosa yang sangat banyak sekali, zalim kepada ya Allah Subhanahu wa taala, dan zalim kepada makhluknya, bahkan zalim kepada alam semesta. Ya, karena itu ma'asyiral muslimin, ini ya syirik yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak dipahami oleh manusia, sehingga akhirnya mereka melenceng dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya syirik yang berkaitan dengan hakimiyah. Hakimiyah itu apa? Entitas sesuatu itu kemudian bisa ya, melakukan perintah dan larangan itu sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Madura itu di Batu Ampar itu ada yang namanya bujuk ya latong. Bujuk itu sayyid gitu ya. Latong itu apa? Teletong. Dulu Abu Samsudin atau ya, Abu Latong ya, atau apa? Bujuk Latong, yaitu kemudian dia itu mempunyai kekuatan di dadanya itu ada sinarnya. Dan orang itu kalau melihat sinar beliau langsung semaput. Maka untuk menutupi supaya sinarnya tidak menyemaputkan orang lain, maka dadanya itu diblonyoi dengan calatong. Calatong itu teletong. Maka ketika meninggal, beliau itu di Batu Ampar. Batu Ampar itu ada dua, Batu Ampar Barat dan Batu Ampar Timur. Ya, kalau Barat itu yaitu Abu Samsudin, ya bujuk calatong tadi. Dan itu kemudian kalau sudah meninggal, mereka percaya bahwa di kuburannya itu bisa memberikan manfaat dan mazharat. Orang-orang kemudian meminta karomah di situ, meminta isti'anah dan istighosah. Kalau isti'anah itu sendiri, kalau istighosah itu bareng-bareng. Jadi mereka minta bareng-bareng supaya diberikan kekuatan. Nah ini ma'asyiral muslim, akhirnya mereka jatuh ke dalam kesyirikan. Harusnya ketika kita ziarah itu untuk apa? Dzikrul maut. Tapi ketika ya ziarah itu ya, mencari tolabur rezeki, tolabul barokah, itu menjadi syirik. Karena yang diminta bukan Allah, tapi yang diminta sawab ya atau keramatnya sebuah kuburan. Di Brebek ya. Antum ada jalan sempit kurang Nganjuk itu, kalau menggok kanan itu menuju kota Nganjuk, kalau 12 terus itu Brebek di apa itu air terjun Sedudo itu ya. Maka di dekat Masjid Jamek yang Brebek itu ada ya makamnya Kanjeng Kiai Jimat. Ya, atau bupati yang Nganjuk yang pertama, ya dulu ibu kotanya bukan di Nganjuk kota sekarang, tapi ibu kotanya itu di Brebek. Ya, di situ ya ada seorang priayi dari Gerobokan diutus kerajaan Mataram untuk menjadi bupati di situ, namanya ya Kanjeng Tumenggung Sosrokusumo yang pertama. Tapi dikenal orang menjadi Kanjeng Jimat. Nah, kalau orang pengen membuat jimat, ngasah jimat, ya mereka itu kemudian meminta pertolongan di situ. Ya, kemudian ketika mereka meminta pada entitas itu, bahwa entitas itu mempunyai kekuatan hakimiyah, kekuasaan bisa memberikan ya kekuasaan pada yang bersangkutan, maka jatuhlah dia itu kepada syirik. Karena itu ma'asyiral muslimin, karena itu kemudian ini yang harus menjadi catatan pada jenengan. Pada tiap daerah sekarang ada ya pesan ya dari World Bank kepada seluruh ya NGO. NGO itu adalah non-government organization, yaitu adalah organisasi di luar pemerintahan, itu diperintahkan untuk memetri atau memperingati budaya-budaya yang ada di sekitar. Jika jenengan bisa melihat ya, setiap ada perhelatan, mereka pasti asok upeti atau asok sesajen itu kepada ya tempat yang dianggap sebagai sing bau reksa. Ya Pak ya? Gotong anu itu loh Pak. Hampir semuanya di tiap daerah kan gotong ya, sesaji untuk kemudian diberikan pada si bau reksa ya, yang bersangkutan. Kayak di Karangelo itu yang bau reksa ya, misalnya Mbah Yai Bolong ya, karena dulu Karangelo itu ya ada pohon lo yang bolong sampai kemudian di situ itu digunakan untuk ya bertapa bisa lah ya. Seperti ini kemudian mereka memberikan sesaji pada situ. Kalau di Sanan Wetan di Kangean itu Mbah Imam. Ini kemudian dijadikan orang kabarnya di situ ada macan. Ketika isa saji macannya ngamuk. Akhirnya kemudian diberikan sesaji. Nah, ini ma'asyiral muslimin, ketika mereka memberikan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, entah itu sesajen, entah
entah itu dupo, entah itu kemudian ya hal-hal yang berkaitan dengan hasil tanaman, namanya merti deso, larung sesaji, ya atau kemudian sedekah bumi, podo kabeh. Kalau itu digunakan untuk bersyukur tidak ada masalah, diberikan pada fakir miskin. Tapi kalau niatnya itu untuk nyogok supaya sing bawa reksa enggak nesu, itu menjadi syirik. Cuma beda tipis. Berkaitan dengan apa? Innamal a'malu biniat. Semuanya tergantung pada niat. Kemudian ya syirik yang dilakukan oleh beberapa kalangan tasawuf. Jadi tasawuf itu ada yang kemudian mereka itu ada yang lurus, tapi juga ada yang syirik. Dan yang syirik itu biasanya isti'anahnya itu kepada mursyid yang utama. Misalnya mereka itu menganggap bahwa mursyid yang pertama itu bisa menjadi penghantar antara dirinya dengan Allah. Nah ini kalau ada ya sesuatu yang menjadi perantara menjadi syirik. Dalam surat Az-Zumar ayat 3, ya, kenapa mereka disebut sebagai kafir musyrik? Mana'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah Allah ya, kecuali kami harus menyediakan perantara dulu. Jadi kami menyembah berhala itu untuk dijadikan sebagai perantara supaya kami bisa takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau jenengan minta ya minta langsung pada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau jenengan minta pertolongan ya minta langsung pada Allah. Tidak perlu adanya perantara. Karena itu ma'asyiral muslimin, kadang-kadang perantara itu kemudian ditujukan kepada orang yang sudah mati. Ghaibin itu adalah oknum yang sudah meninggal, tapi kemudian ya dijadikan sebagai tempat untuk meminta sesuatu. Ini akan jatuh kepada yang namanya kesyirikan. Karena itu ikhwani fillah, azakumullah wa ilakum, kenapa syirik tadi akan membuat orang itu yang menjadi sababun, menjadi penyebab khulud ya finnar. Mereka itu abadi di neraka. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik. Kecuali kalau orang itu bertobat kepada Allah, dan bertobatnya mudah. Kalau jenengan Bani Israel dan itu jenengan umatnya Nabi Musa, kalau syirik itu harus bunuh diri. Ya, taqtulu anfusakum, maka bunuhlah diri kamu sendiri. Tapi kalau umatnya Muhammad itu kemudian ya pengampunannya itu mudah. Syaratnya kita minta ampun apa kan cuma 3. Nadamun bil qalbi, menyesal di dalam hati, ya kemudian iqraru ya bilisan, kita mengikrarkan dengan lisan, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kemudian apa? Berjanji untuk tidak mengulangi. Ya. Tapi kalau zaman Nabi Musa, jenengan kalau berbuat syirik, menyembah sapi, ya, yang diciptakan oleh Samiri, maka jenengan harus taqtulu anfusakum, harus membunuh diri kamu sendiri. Ini ma'asyiral muslimin. Karena itu fadhail tauhid, keutamaan daripada tauhid minimal ada 5. Fadhail tauhid, kalau kita sudah bisa menghindari kesyirikan tadi, ya, kesyirikan yang besar. Kalau kesyirikan yang kecil itu ada 3. Yang pertama ya syirkul asghar atau syirik kecil, yaitu adalah kalau orang itu berbuat riya. Inna akhwafu ma akhafu min ummati syirkul asghar. Yang aku takuti dari umatku yaitu adalah syirkul asghar. Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Apa yang disebut dengan syirik kecil itu ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan riya. Mengatakan riya. Karena itu kalau kemudian orang itu berbuat riya, ya maka pada hari kiamat Allah berfirman, idhabu ila ma tura'unan nasa hal tajidu fihi ajran. Kalau kamu kemudian berbuat syirik, silahkan pergi kepada apa yang kamu syirikkan dulu. Entah itu patung, entah itu jabatan, entah itu kemudian uang, entah itu kemudian ya berhala. Datanglah kamu pada mereka. Apakah kamu akan mendapatkan balasan di sisi mereka? Tidak ada. Karena Allah itu adalah wahidul qahar. Nanti setelah kemudian semua dimatikan oleh Allah, kemudian nyawa dari malaikat Israel dicabut nyawanya sendiri oleh Allah, dunia itu sepi mamring.
Kemudian Allah mendeklarkan ya kepada seluruh makhluknya, Ana wahidul qahar. Aku itu yang maha wahid, satu, esa, qahar itu apa? Pemaksa. Wis ora enek sing ya, orang yang kuat wilayat kafir. Kemudian dikatakan pada orang yang kafir, orang yang musyrik, ya atau orang yang menyekutukan, orang yang riya, ya, idhabu, pergilah kamu kepada apa yang kamu syirikkan dulu. Hal tajidu, ya, indahum jasa, apa kamu akan mendapatkan balasan? Tentu tidak. Jenengan tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena itu ma'asyiral muslimin, kalau kita melihat banyak sekali pembakaran ya, entah itu kemudian di Tegal sampai habis, di Makassar sampai menewaskan 3 orang, kemudian juga di Kabupaten Blitar itu juga hancur semua, ya, kemudian juga ya di Gerahadi yang kemarin sampai kemudian mobil-mobil juga dihancurkan. Jadi vandalisme seperti ini itu menunjukkan bahwa kita itu masih bisa diprovokasi. Kenapa kok bisa diprovokasi? Karena dulu itu ketika Pak Habibie bisa menurunkan dolar itu dari 17.000 ke 6.700, wah itu kemudian terjadi peristiwa yang mencengangkan. Tiba-tiba muncul ninja. Paham ya? 98, 99 kan muncul ninja. Nanti tahun 2000 tiba-tiba pecah ya perang Maluku. Ya mana? Nanti pada zaman Gus Dur 2002 sampai 2003 muncul peristiwa Ketapang. Sampai kemudian kita harus hutang lagi dengan IMF. Paham ini ya. Jadi kalau kita sudah jatuh tempo, kok kita kemudian kita punya uang untuk bisa membayar supaya utang kita menjadi lebih tinggi lagi, pasti dibuatkan chaos. Ini kayaknya polanya juga sama. Ya, dan IMF itu ya, siapa di dalamnya? Ya, jenengan pasti akan berpikir di luar Nurul ya. Karena di situ itu semua bangsa berkumpul jadi satu. Entah barat, entah timur, entah komunis, entah kapitalis, semuanya masuk di situ. Karena itu kufrun milatun wahidah. Kekufuran itu agama yang satu. Karena itu kemudian orang-orang itu kemudian berada pada sistem yang luar biasa seperti ini, maka mereka kemudian mengalami banyak sekali ya, penindasan. Lewat apa? Lewat sistem. Dan sistem penindasan itu apa? Sistemnya Dajjal. Karena itu antum disuruh berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, tiap tasahud akhir itu untuk berlindung kepada Masih Dajjal, yaitu sistemnya Dajjal, nizamul ya, Dajjal. Caranya bagaimana? Orang Yahudi paham untuk memecah belah kaum muslimin, untuk melemahkan kekuatan kaum muslimin, itu cukup apa? Cukup dibelokkan istiqomahnya saja. Karena dalam surah Jin itu dikatakan walawis taqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Barang siapa yang kemudian ya, tetap lurus, tidak bengkok di jalan Allah Subhanahu wa taala, pasti aku akan berikan pada mereka itu kehidupan yang sukses. Kira-kira kaum muslimin bisa sukses apa enggak? Kenapa mereka kok enggak sukses? Karena mereka enggak istiqomah. Dan istiqomah itu intinya apa? Bekalnya tauhid. Tadi dibacakan oleh ya Kristen ya, surat Ali Imran tadi ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, ya, kamu bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala, syaratnya iman dulu. Baru bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali menjadi orang-orang yang muslim. Muslim itu apa? Al-istislamu lillah. Mereka itu menyerah total pada Allah. Tunduk kepada ya aturan Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyadu bi ta'ah. Mereka itu taat dengan perintah Allah. Artinya apa? Istiqomah. Wajtinabu anis syirki. Kemudian menjauhi kesyirikan. Ini arti daripada Islam itu 3. Menyerah total pada kitab dan sunnah, kemudian mereka itu harus taat dengan ketaatan yang paripurna, al-inqiyatu bito'ah, baru kemudian mereka itu wajtinabu anis syirki. Kenapa? Syirik menjadi bahasan kita. Karena kita harus hati-hati. Karena syirik asghar itu ya ada riya, kemudian ada syirik khafi. Syirkul khafi.
Sirkul kofi itu ya wallahi masikta, itu sirkul kofi. Ya, wallahi, yaitu adalah demi Allah masikta, kalau kamu berkehendak. Harusnya kalimatnya diubah, wallahi summa sikta, itu baru boleh. Bayangkan kalau orang tidak bisa bahasa Arab kan, ya rusak kabeh nanti doanya. Ya benda, karena memadankan sesuatu itu dengan Allah, dengan kalimat ya wasal tadi. Wasalnya apa? Penghubung. Jadi wallahu wasikta itu jadi syirik khafi. Karena menyamakan antara kesuksesannya itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya ketika dia kemudian ya wallahi summa sikta. Summa sikta itu tadi. Ya kalau orang mengatakan saya itu golek duit dewe. Kalau orang itu menganggap bahwa duit sakmene itu adalah sesuatu yang kemuliaan, itu berarti tolol semua. Jadi rakyat tolol begitu. Orang ngamuk apa enggak. Itu kemudian diulik media massa, akhirnya terjadilah kerusuhan. Gampang sekali orang itu memancing kerusuhan. Di Ambon dulu itu ada namanya Pela Gadong. Pela Gadong itu persaudaraan antara Muslim dengan Nasrani. Pela Gadong itu kalau itu membuat orang Nasrani dan Islam erat sekali dulu. Tapi di udik titik ada berkaitan dengan fanatisme masing-masing. Akhirnya pihak Kristen menyiapkan pasukan Kristus. Ya Islam kemudian menyiapkan fisabilillah. Udah, ya, gampang sekali diadu domba. Nanti aparat juga diadu domba. Ya, karena banyak sekali orang-orang Brimob itu yang kemudian masuk, ya, yang menjadi situ banyak orang Ambonnya yang beragama Nasrani, sedangkan TNI banyak yang Islamnya, akhirnya perangnya malah berubah. Jadi Islam Nasrani menjadi Brimob dengan TNI. Itu apa namanya? Ya, politik pecah belah. Divide et impera. Ujung-ujungnya apa? Supaya kita ngutang sebenarnya. Karena itu kenapa? Riba itu lebih jahat daripada orang yang menyetubuhi ibunya di bawah Ka'bah. Jangan bisa tahu ya. Jadi riba itu lebih dahsyat daripada orang yang menyetubuhi ibunya di bawah Ka'bah. Menyetubuhi ibunya saja incest itu dosanya sangat besar, tapi di tempat yang suci. Artinya apa? Dahsyatnya riba itu akan membuat fitnah itu al-fitnatu asyadu minal qatl. Berapa banyak tumbanya Afan Kurniawan sampai kemudian meninggal. Ojol itu yang kemudian dikira sebagai intel dihajar sampai mati, kan ada juga ya. Jadi akhirnya apa? Menjadi curiga, ujung-ujungnya chaos. Karena itu ma'asyiral muslimin, ketika kita menghadapi peristiwa seperti ini, kalau orang itu bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala, mesti dia mempunyai kewaspadaan tinggi. Dan Allah kalau kemudian didasari orang yang iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala, walau ahna 'alal qura amanu wa taqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau mereka beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan dibukakan barokah dari langit dan dari bumi. Artinya apa? Orang mau melakukan vandalisme itu pasti akan ya ditahan oleh barokah daripada orang yang iman dan takwa tadi. Nah itu ma'asyiral muslimin, pada kesempatan yang berbahagia ini ya, saya akan memberikan pada antum setelah kita mempelajari tentang syirik besar, syirik kecil, ini tujuannya apa? Supaya kita istiqomah. Kalau istiqomah kita mendapatkan penghidupan yang baik, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa penghalang daripada istiqomah? Jadi penghalang istiqomah itu ada 5. Antum apalnya penghalang istiqomah itu ada 5. Yang pertama apa? Jalisusuk. Ya, jalis itu adalah teman, suk itu adalah buruk. Ini teman yang buruk. Almar'u ala dini khalilihi. Wal yang dur akadukum mayukhallil. Maka manusia itu tergantung pada temannya. Kalau kamu ingin melihat agama seseorang, deloken konconi. Ya, karena itu banyak orang yang kemudian hanya dengan medsos saja, dengan kata-kata yang provokatif, itu sudah menggerakkan banyak orang sekian ribu. Ya, Banda? Dan orang itu dengan bareng-bareng, ya, orang yang membakar mungkin diselipkan di situ saja. Sudah selesai. Terjadi kebakaran hebat tadi. Ujung-ujungnya apa? Memberikan ya tarhib. Ya, tarhib itu artinya ya kabar gembira. Kalau tarhib itu adalah kabar yang membuat orang jadi terrible atau menjadi takut. Nah, atau tarhib itu dikatakan nanti adalah menteror. Jadi kalau menteror ujung-ujungnya apa? Takut.
Kalau orang takut akhirnya takut kepada ketintriman, keadaan yang tidak aman. Ya, ujung-ujungnya apa? Maka mereka itu kemudian akan mencari-cari sandaran. Ya, kalau sandarannya itu kemudian bangku tua di sekolah, maka seperti Obi Mesa. Bisa mendengar suara semut. Ya, Obi Mesa. Tapi kalau kemudian sandarannya itu Allah Subhanahu wa taala, biar jenengan enggak tegang gitu loh. Jadi kalau antum kemudian ya sandarannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bisa selamat. Nah itu ma'asyiral muslimin, maka orang itu kalau tidak terjebak pada syirkul ya akbar yang berkaitan dengan syirik khauf atau kesyirikan takut pada Allah Subhanahu wa taala, maka antum ya harus senantiasa bisa bersandar kepada Allah. Tidak bersandar kepada konco atau teman. Pak, antum lihat ya, koncone ngebeb kabeh. Kira-kira antum katut ngebeb apa enggak? Ya, benar. Kalau antum yang ngomong dengan ustadz masalah wayo, poligami, mungkin antum lama-lama ya ada kepinginan, wah ini ya enak di balik. Yang dipikirnya enak itu. Ya, benar. Karena apa? Kegosok konco. Jadi konco itu, konco yang baik itu bagaimana? Yaitu yang mengingatkan kamu tentang akhirat. Ya, ma yuribuka ya takarub ilallah. Apa yang membuat kamu itu dekat dengan Allah, itu ada teman yang baik. Meskipun itu kadang-kadang menjengkelkan. Karena apa? Bro, nggak cincin emas itu haram loh. Wadung cincinnya ceplike, walungnya bisa KKP. Itu menurut ya hukukun nafsi ya hak tentang diri sendiri itu kan juga duit-duit dewe, emas-emasku dewe tak angku nyapu kok ndak oleh kan begitu kan. Tapi tahukah jenengan ternyata emas itu kalau dipakai itu akan diserap oleh tubuh dan bisa menimbulkan keracunan aurum. Tapi pada wanita itu boleh karena apa? Dikeluarkan lewat rahim. Karena itu wanita boleh memakai perhiasan. Nek antum sing nyerap apa? Ora enek. Dadi uyuh ya ora iso. Ya Banda. Karena itu pemilik emas yang banyak kayak orang India punya banyak emas kan itu. Itu matinya mesti mati yang ya tiba-tiba. Karena apa? Ya itu tadi banyak racun yang serap. Karena itu kenapa Allah kemudian mengharamkan racun itu mengharamkan emas itu pada laki-laki. Ini hikmahnya saja ya. Kayak babi itu hikmahnya enek cacing pita. Ya kemudian juga ya zatnya juga berbahaya banyak di situ. Ya tapi kemudian kalau ya kita kemudian ya istilahnya kalau ada cacing pita digodok sampai 2000 derajat kan mati cacing pitanya. Tapi zat yang di dalam babi itu kan haramnya itu secara zati. Zati itu apa? Secara zatnya itu sudah haram. Kalau ayam jago dua-duanya merebutkan babon tarung, Mbak. Ya, kalau beruang memperebutkan betinanya itu harus bertempur dulu. Harimau singa itu juga bertempur dulu. Baru bisa mendapatkan pasangan. Bayangkan, singa itu untuk bisa mempunyai anak, bersetubuhnya itu sehari 200 kali. Dan enek musuh kira-kira sempat apa enggak? Orang sempat. 200 kali baru mempunyai kemungkinan bisa menghampiri si betinanya. Ya, antum itu kadang-kadang 1 kali ya bisa hamil. Ini bedanya menungso sampai hewan. Jadi jangan dianggap hewan itu wah enak ora enak. Singo itu harus berjuang keras supaya bisa membuai. Kalau sudah bisa membuai, baru libidonya itu turun. Bayangkan. Apa menghentikan libido itu ketika ya hormon kehamilannya si betina itu muncul. Kemudian baru sisikannya itu ya hormon libidonya bisa turun. Bayangkan kalau enggak hamil kira-kira ya, ngono terus mana singo lanang ndelok di ya Geographic Channel kan lemes lungguh. Ora pakai beras siapa yang berburu di kawanan singa? Itu kan bukan singa jantan, yang berburuan singa Tina, gak kuat ngelayat lah. Nah, antum enggak usah jadi singa. Kerjanya yang wabot tuh ya. Bagi kena penyakit raja singa. Bisa apa-apa ya. Karena itu ma'asyiral muslimin, ya inilah yang kemudian teman yang buruk itu berbahaya. Karena itu barang siapa yang tetap istiqomah, cari teman yang baik. Karena teman yang baik itu bisa memberikan syafaat.
Iltamizu ikhwanakum fiddin. Carilah teman yang baik itu dalam agama. Wa innahum yusafi'una yaumal qiyamah. Karena orang teman yang baik itu bisa memberikan syafaat pada hari kiamat. Kita masih di neraka karena dosa kita. Tiba-tiba teman kita sudah masuk dulu ke surga. Maka teman kita itu yang baik dalam agama mesti wadul yang Gusti Allah. Ya Allah, kok jenengan ngesakne dumateng kawula. Nyapa kok ngesakne? Niku lho kanca kula. Jadi niku nggih kanca ibadah, kanca ngaji, kanca poso, kanca berdakwah, ya. Kanca berjihad di jalan Allah, tapi dia kecandet, ya. Nyapa kok kecandet? Ya rada mata keranjang ngoten. Akhirnya dia kecandet ke situ. Dan ketika kemudian dia memintakan syafaat, maka Allah kemudian memberikan syafaat. Diangkat dia dari mana? Kharajat minan nar. Dia keluar dari neraka. Dan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala karena syafaat dia apa? Temannya. Tapi yang kita goleki kan syafaat dari Kanjeng Nabi. Syafaat Nabi itu hanya min kabair min ummati. Syafaati ya ala kabair min ummati. Jadi syafaatku itu hanya aku berikan kepada orang yang berbuat dosa besar di kalangan umatku. Nanti kalau semua sudah masuk neraka semua, Kanjeng Nabi itu bersujud di dalam hadis sahih itu ya. Sering nggak dibacakan. Karena kalau hadis dibacakan orang sering remeh nih. Ini hadis dari Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu mendapatkan pesan terakhir dari Kanjeng Nabi, hadis-hadis yang sebenarnya membuat orang kalau dibaca beneran nanti meremehkan. Ya, di dalam hadis itu dikatakan Rasulullah itu sampai sujud, tidak bangkit-bangkit. Jadi permintaanmu apa toh Muhammad? Maka Rasulullah mengatakan, ya Allah, Allahumma ya kharajat ummati walau al-imana misqala dzarratin. Ya Allah, keluarkanlah umatku meski kalau di dalam keimanannya itu ada sebiji iman sebesar zarah. Dzarratin minal iman. Zarotun minal iman. Kalau dia mempunyai keimanan sebesar zarah atau atom, keluarkan dia dari ya neraka. Kira-kira jenengan kalau tiga iki malah gelelang-geleleng kan. Ya, rojaknya, pengharapannya terlalu tinggi. Akhirnya tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang takut pada Allah Subhanahu wa taala pasti tidak akan begini. Itu jadi usul. Kemudian yang kedua itu adalah ittibaul hawa. Ya, yang ketiga adalah fitnah. Ya, fitnah. Kemudian yang keempat ya, itu adalah ya, kalau orang sudah bebas dari fitnah, ya biasanya nanti akan ya yang keempat itu adalah jahlu biddin. Bodoh terhadap hakikat agama. Kemudian yang kelima jalisu ya, min ghairil ulama'i. Mereka itu duduk kepada selain ulama mereka. Teman duduknya itu bukan orang alim, ya, mereka teman duduknya bukan orang soleh, tapi teman duduknya orang yang toleh. Ini ada 5 tadi. Insya Allah kita terangkan minggu depan aja. Untuk kelima ya daripada penghalang istiqomah tadi, yaitu jali usuk, yaitu adalah teman yang buruk. Kedua adalah ittibaul hawa, yaitu mengikuti hawa. Dan yang ketiga yaitu fitnah. Ini fitnah ada banyak, ada fitnah khosoh, ada fitnah amah ya, semuanya harus kemudian kita teliti satu persatu. Kemudian ya jahlu biddin, mereka itu bodoh terhadap hakikat agama. Kemudian yang kelima yaitu adalah mereka itu duduk jalsahnya itu ya min ghairil ulama atau ahlul ilmi, tapi kemudian mereka duduknya dengan ahlul ahwa, yaitu adalah para pengikut hawa nafsu. Kalau pengikut hawa nafsu, itu tadi, maka mereka itu akan kemudian menjadi sorotan daripada orang-orang. Ya, karena itu zaman medsos sekarang, kalau kemudian mereka itu ngece atau ngelok nih, apalagi diparodikan itu bisa menimbulkan kemarahan daripada netizen tadi. Kalau kemarahan netizen itu kemudian disebarkan, ingat ya bahwa semua orang itu memegang HP. Tentu HP itu bisa menimbulkan provokasi kepada netizen itu dengan sangat cepat sekali. Seperti rumput kering, sekam, kalau disiram dengan minyak ya, bensin, kira-kira cepat mubal kan. Seperti sekam tadi ya, karena itu kita harus hati-hati menghadapi zaman yang serba
Ya ndak pasti musak masik kaya gabah diinteri. Musak masik kaya gabah diinteri yang membuat kita tetap istiqomah apa? Ya, tampai harus kuat. Tampai enggak oleh bolong. Tampah sing gede jenenge apa? Tomblok. Zaman dulu ada tonggo saya itu namanya tomblok. Tomblok ya apa itu coba no, wadah yang besar itu namanya tomblok. Jadi kalau ada yang gede, kuat, ya kemudian juga kayunya atau bambunya itu juga kokoh dan bakuh, insya Allah ya maka gabah itu tidak akan terloncat dari tempat. Saya kira begitu, Ikhwan Fillah. Ada yang mau ditanyakan? Tafadhalukum. Jadi Petrus itu dulu zaman Pak Harto itu berkaitan dengan adanya gali. Gali itu golongan liar. Dulu tahun 80-an itu ada golongan liar yang sering ya mengompres masyarakat, kemudian meresahkan, sering membuat keonaran, sering kemudian mereka itu ya membunuh orang, akan memperkosa, merampas dan sebagainya. Maka ketika kemudian ya dihadapi dengan aparat, ternyata mereka kemudian malah melawan. Nah, karena itu kemudian ya didatangkan Petrus tadi. Silent operation untuk kemudian membuat mereka itu menjadi berhenti. Ini kayaknya cerita Petrus tadi itu kemudian ya disebarkan untuk menakuti supaya orang itu tidak melakukan pengerusakan. Ya bukan loh. Ya. Itu tujuannya ngobong-ngobong, hoax itu untuk apa? Membuat masyarakat takut. Paham ya ini ya? Terrorizing atau kalau antum takut berarti ya operasi mereka itu uncompliance ya. Mereka sudah tercapai. Karena kalau mereka takut otomatis apa? Ya, nanti seluruh sistem itu akan kemudian mengatakan kita perlu utangan untuk apa? Infrastruktur yang rusak. Perlu penaikan pajak. Terus harus ngomong-ngomong. Ya benar. Ujung-ujungnya apa? Kita kan harus berhutang. Kalau sudah berhutang kembali, kalau nggak bisa membayar, kira-kira yang digadek ini yang paling menak apa? No. Atau sumber daya alam. Karena itu sumber daya alam dari gas Arun Aceh sampai emas di Papua, tidak ada yang milik kita semua. Bojonegoro Chevron itu miliknya Amerika. Jadi Amerika yang mengelola selama 100 tahun, kemudian setelah itu kemudian Pertamina itu membeli dari Chevron tadi, baru kemudian dijual ke antum. Coba kalau kemudian dikelola sendiri, kira-kira sitok saja kilang minyak itu sudah membuat kita menjadi kaya raya sebenarnya. Tapi semua sudah digadek ini karena apa? Peristiwa dulu-dulunya. Sejak Ninja, ya kemudian juga Ketapang, sampai kemudian kerusuhan Ambon, dan sampai kerusuhan ya yang ada di Palu, Poso. Itu kan terus ya. Kemudian pembebasan daripada Timor Leste. Timor Leste kan dulu ya paling ingin memiliki Australia. Tapi sekarang malah dimiliki oleh Cina karena bakal pengaruh. Ini ma'asyarul muslimin, kalau jenengan melihat dunia itu tidak usah dilihat secara polosan. Tapi kita melihatnya secara waskito. Waskito itu apa? Secara bijaksana dan tahu asbab musababnya. Ya antum nek Petrus piye? Takut ditembak dan sebagainya. Dulu kan Petrus hanya untuk para penjahat. Ya benda. Lebon tembak, lebon digelangsing, kemudian dibuang di hutan, ya, atau dulu di Gresik itu ya, atau jalan menuju Ngantang itu, jajar-jajar di situ. Nah, semuanya ini untuk memberikan apa? Teror, supaya apa? Galinya menjadi takut. Dan ujung-ujungnya kan ya, efektif kan? Galinya langsung hilang. Nah, ini di Jogja timbul lagi Klitih. 2010 timbul Klitih. Klitih itu ya gali, tapi kemudian ya orang-orangnya karena nggak puas dengan struktur sosial, mereka sering menusuk. Yang ditusuk acak, mahasiswa, dosen, ya, pekerja, macam. Namanya Klitih. Nah, ini juga di Jogja itu ingat ya, Sirda Ucok itu. Yang koncone itu kemudian dipateni ya, di pop itu. Dan ketika di penjara ya, di penjara itu kemudian beliau dari
kandang Kopassus, kandang Menjangan itu dari Gunung Lawu langsung masuk penjara, ini kabeh itu gengnya. Selesai. Udah sekarang sudah bebas, ya, kemudian bekerja di masyarakat, kawang di masyarakat, sudah malah dia jadi pahlawan kan. Ya, karena dia membunuh ya pentolannya narkoba, pelacuran. Kadang-kadang kita melihat seperti itu adalah bentuk daripada teror, ya daripada penjahat itu juga begitu. Karena penjahat seperti misalnya narkoba di Amerika itu skandal Teluk Babi Kennedy itu. Ya itu ternyata kemudian ya, kerjasama dengan para pemilik kartel narkoba itu di Kolombia, Kuba sama Meksiko. Ya, repot kan? Ternyata perdagangan narkoba dilindungi oleh negara federal. Akhirnya untuk menutupi itu mereka menyerbu Meksiko, menyerbu Kolombia, menyerbu ya Kuba. Namanya adalah operasi Teluk Babi. Jadi peristiwa itu sebenarnya sesuatu yang hampir semuanya terjadi nek enggak manut, ya tak ringkesi. Ada musim enggak manut, akhirnya kemudian diturunkan. Makanya dulu Saddam Hussein itu diturunkan karena Amerika menurunkan Raja Fuad. Jadi Raja Fuad itu turunnya Hashimiyat, itu kemudian menguasai Irak, kerajaan, karena tidak manut Amerika digulingkan diganti Saddam Hussein. Saddam Hussein ternyata tidak manut juga, karena dia kemudian mengoperasikan banyak pondok pada waktu itu. Benderanya diubah jadi Islam, tulisannya Bismillah barang. Akhirnya kemudian dijatuhkan juga. Jadi tahu ya, yang sering menjatuhkan, menurunkan kira-kira siapa? Ya, jenengan sudah paham. Ya, orang-orang kita itu mau dijadikan pion semua. Bayangkan korban itu karena sistem yang lebih besar dan kita kemudian berpelonga-pelongo, nora, nari, ya. Kemudian juga ngeden dan macam-macam, nggak paham belas. Ya, kalau mereka paham kan gampang saja kan. Ya, kayak Nabi Yusuf itu begitu terjadi krisis, ya kumpulkan semua makanan. Ya, gula nggak usah diekspor semua, gunakan untuk dalam negeri semua. Semua pertanian masuk satu pintu. Ya, buatlah ya sebuah gudang beras yang sangat besar sehingga ketahanan pangan menjadi kuat kan gitu kan harusnya. Tapi kan enggak kan sekarang. Wira-wiri truk itu ngalor digowo ngidul digowo ngalor. Itu kan untuk mayok nih truk itu tak mau. Sehingga orang yang berpergian ini harus nyelip ya, bingung. Tapi kemudian gulanya mana? Gulanya malah diekspor di luar. Kita dikasih gula dari Malaysia, gula kue. Atau raw sugar yang diimpor oleh Tom Lempong itu. Ya, sebenarnya gula kita kan cukup kan? Banyak gula kita. Petani teris tebu juga banyak. Loh, kenapa itu enggak kemudian digunakan untuk dalam negeri? Wong antum itu Pak Fakih itu panen terong gitu aja ya. Itu kemudian kalau orang itu kembali basic itu kemudian makannya itu makanan yang asli Nusantara, sehat kabeh, Pak. Kalau sehat kabeh, industri kedokteran payu. Ya Pak enggak? Kalau semuanya kembali ke back to natural kira-kira enak penyakit apa enggak? Ora enak. Yang membuat penyakit itu apa? Seperti bahan-bahan yang seperti misalnya pembungkus itu, styrofoam. Itu ternyata kalau kemudian dikasih panas itu bisa menjadi zat kanker. Tapi apa itu kan mau tidak mau harus membeli semua makanan harus diletakkan di styrofoam. Kalau semuanya pakai ya, daun pisang sehat kabeh. Iya Pak ndak? Panganannya bodoh, diwul. Sehat kabeh saja. Ya inilah. Ya kenapa masa sekarang ini masa yang sulit karena apa? Kita harus senantiasa bisa yang ngopeni negara kita itu dengan ya back to natural. Cuma ya menyadarkan itu yang paling maka gerakan dakwah itu adalah harokah tauiyah, yaitu gerakan untuk menyadarkan baik masyarakat sadar sehingga insya Allah nanti kita bisa memperbaiki seluruh ya sistem kehidupan itu dengan saya kira begitu ma'asal muslimin, moga-moga bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa aqulu minkum wallahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.